Kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati lawatan-Mu sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang menyembah. Sehingga Allah, ada pun yang lemah, Allah kuatkan. Ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bang, ada yang berbeban berat, ada kelegaan dalam hati kami. Karena kami tahu Yesus, pengharapan kepadamu tidak akan ada yang sia-sia. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saat yang indah bagi setiap kami. Hari ini kami datang memuji menyembah-Mu, dan saat ini kami kembali dipersiapkan hati kami sebagai tanah yang gembur, siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami, tuntun kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Karena kami percaya dunia di mana kami hidup adalah dunia yang menawarkan keraguan-raguan. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang menaruhkan ketakutan dan intimidasi. Tapi kami punya Yesus yang dalam firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Dalam firman-Mu selalu memberikan kami pengharapan. Dalam firman-Mu kami selalu dibersihkan, sehingga kami jadi serupa dan seturut segambar dengan Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Arahkan kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, sehingga pagi hari ini kami percaya kami semua tidak ada yang terlewat daripada berkat-berkat Tuhan. Kami semua di rumah kami masing-masing mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus kita ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dia turun tangan memberkatiku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan turun tangan memberkati saya. 1000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan. Kita hanya menyaksikannya, kita hanya menontonnya, sebab ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Yes, dahsyat. Sedang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali ada dalam hadirat Tuhan ya. Di rumah kita masing-masing kita ambil Alkitab kita. Kita sudah ada dalam Kejadian pasal 22, dimulai dari ayat 20 sampai dengan Kejadian 23 ayat yang kedua. Dari Kejadian 22 ayat yang ke-20 sampai dengan Kejadian 23 sampai dengan ayatnya yang kedua. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Uz anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hasob, Pildas, Yildaf, Idlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu, dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahasa dan Maaka. Jadi Abraham mendengar kabar bahwa saudaranya Nahor telah memiliki keturunan. Abraham mendengar kabar sukacita bahwa saudaranya Nahor memiliki apa? Keturunan. Tapi setelah itu Alkitab mencatat di Kejadian pasal 23 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara lihat sama-sama di sana. Sarah hidup 120 tahun, 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ada satu hal yang berlawanan dari pasal 22 ayat 20 sampai 24 dan masuk pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat kedua saya ambil. Yang pertama ada berita sukacita yang Abraham dapati, bahwa saudaranya maksud saya Nahor, dia memiliki anak. Berita ini berita sukacita, berita ini berita membanggakan, ada kelahiran.
Tapi di satu sisi Abraham juga mengalami kehilangan. Istri yang dikasihinya, Sarah, meninggal. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada dua hal yang tidak bisa kita hindari, iya kan? Dan ini yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Dan inilah suatu hal yang memang terjadi dalam kehidupan manusia. Semua yang lahir, semua yang hidup pasti akan mati. Dan kita bersyukur kita punya Yesus yang bukan cuma stop sampai di mati, tapi dia bangkit. Wih, dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya bukan cuma mati, tapi dia bangkit. Amin. Yesus saya bangkit dari kematian. Tapi hal ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Abraham, di satu sisi dia mendengar kabar sukacita Nahor saudaranya memiliki keturunan, dan ini menjadi kebanggaan buat Abraham. Tapi masuk ayat pasal 23 kita mendengar bahwa Abraham dirundung kedukaan. Makanya Alkitab catat, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ada kalanya kita mengalami kesukacitaan, ada kalanya juga kita mengalami kedukaan. Itulah kehidupan manusia. Makanya benar apa yang dikatakan Ayub kepada istrinya, jangan hanya kita mau menerima apa yang baik saja dari Allah, tapi tidak mau menerima apa yang buruk. Ada kalanya sukacita menghampiri kehidupan kita, tapi bukan berarti ketika kita sukacita kita nggak bisa diproses, kita nggak bisa mengalami pendidikan yang pada akhirnya seringkali membuat hati kita miris, hati kita sedih, hati kita luka, yang membuat kita akhirnya berduka. Karena dalam kehidupan itu seperti itu harus terjadi, saudara. Ada suka, ada duka. Ada kalau kata pengkhotbah bilang, ada waktunya bersedih, ada waktunya tertawa. Jadi bicara tentang kehidupan dan kematian itu pasti dialami setiap manusia. Baik ketika seseorang lahir, dimulai dengan tangisan, iya kan? Maupun ketika dia meninggal, diakhiri dengan tangisan. Ketika seorang lahir, maka dia mulai menangis. Ya kan, kalau nggak menangis maka ditepok sama suster gitu supaya dia menangis. Wah, ya kan, nangis pada saat lahir. Tapi orang tuanya pun menangis bahagia. Tapi ketika dia meninggal, maka keluarga yang ditinggalkannya pun menangis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah kehidupan. Ada kelahiran, ada kematian. Ada yang datang dalam hidup ini, ada yang pergi. Jadi tidak selamanya apa yang kita jalani ini semua senang terus. Ada di mana kita harus meneteskan air mata, ada di mana kita harus mengalami kesedihan. But it's okay. Ini hidup. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kelahiran dan kematian itu dialami semua manusia. Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10 bilang begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Berarti ada IMB-nya. Oh ya, apa pendeta? Izin menempati bumi kalau kata teman saya. Ya, ada IMB-nya. Ada waktu di mana kita menempati bumi ini. Nggak selamanya kita di sini, saudara. Karena itu persiapkan baik-baik hidup kita untuk masuk masa kekekalan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan diri saya untuk masa kekekalan. Sama-sama bilang sama saya harus mempersiapkan diri saya untuk masa kekekalan. Jangan sampai engkau lupa bahwa dunia ini akan lenyap.
Jangan sampai engkau lupa bahwa tidak selamanya engkau tinggal dalam dunia ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, kita katakan. 70-80 tahun kalau kuat. Oh, kok ada pendeta yang bisa sampai 100 tahun, 120 tahun. Nah, lihat selanjutnya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kalau udah lebih dari itu ya susah, menderita. Kenapa? Karena udah gak bisa buat apa-apa. Karena biar bagaimanapun tubuh kita akan merosot. Tubuh fisik kita ini akan merosot. Semakin lemah. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena selesai menderita di dunia ini, kita masuk dalam kekekalan. Kepada Tuhan Yesus kita berangkat. Haleluya. Iya kan? Tapi selama kita masih hidup, Rasul Paulus bilang bekerja memberi buah. Selama saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, saya mesti buat sesuatu. Apa yang bisa berdampak buat orang lain? Apa yang saya bisa kerjakan buat orang lain? Apa yang bisa membangun iman orang lain? Itu yang kita buat, itu yang kita kerjakan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nggak lama hidup itu, saudara. Iya kan? Makanya kalau saudara sering dengar kata-kata, waktu kayaknya cepet banget ya. Ini baru kita jalani 2022, udah masuk bulan April aja. Udah mau melepaskan bulan April, masuk bulan Mei. Udah lewat Paskah. Sebentar lagi kenaikan Tuhan Yesus. Bentar lagi tanpa kita sadari udah mau masuk dalam Natal lagi. Waduh, habis 2022, masuk 2023. Seperti itu. Kalau kita terlena dengan dunia ini, kita hanya terus menangisi masalah, kita terus menangisi pergumulan kita. Saudara, hidup itu terus berjalan, nggak nunggu masalah selesai. Stop fokus sama masalah kita, ayo buat sesuatu. Karena kalau kita hanya menangisi, waktu terus berjalan. Cukup doakan masalahmu, serahkan masalahmu kepada Tuhan, dan anggap itu sudah selesai. Itu yang firman Tuhan katakan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu yang Yesus bilang. Berarti setelah kita doakan setiap pergumulan kita anggap sudah selesai. Udah, nggak usah fokus lagi sama pergumulan ini. Lakukan apa yang bisa saya lakukan, kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Karena hidup itu harus berjalan. Hidup itu harus berjalan. Lakukan, kerjakan, buat sesuatu. Karena ini terus berjalan cepat, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan hidup kita semakin hari semakin bertambah umurnya, ya kan? Yakobus 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lalu lenyap. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini cuma sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini cuma sebentar. Amin. Cuma sebentar. Alkitab bilang sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu kelihatan, lalu lenyap. Lalu lenyap, lalu hilang, lalu lenyap, ya. Jadi saya catat begini, saudara. Bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini. Karena setiap orang yang lahir pasti akan mati. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup di muka bumi, tapi apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Bukan soal bagaimana engkau mati, tapi bagaimana engkau hidup. Pastikan setiap kita mengerti hal ini. Bukan soal bagaimana berapa lama saya menjalani hidup saya. Bukan soal itu. Alkitab sudah mencatat 70, 80. Selebihnya itu hanya kesusahan, penderitaan. Itu berarti Alkitab sedang mengajarkan kepada setiap kita. Bukan lagi soal berapa lama saya hidup di muka bumi ini, tapi apa yang saya sudah lakukan selama saya hidup di muka bumi ini. Apa yang sudah saya kerjakan selama saya hidup di muka bumi ini. Karena setiap yang hidup pasti mati.
Karena itu saya pelajari beberapa hal dalam kesementaraan hidup ini. Yang pertama, tadi saya bilang, stop fokus pada masalahmu, stop fokus pada pergumulan. Karena kalau kita terus kejar pergumulan, kita terus nangisi pergumulan kita, terus kita tangisi masalah kita, saudaraku, selama kita hidup, kita punya masalah. Kalau engkau hanya tangisi masalahmu, engkau hanya tangisi pergumulanmu, engkau tidak akan pernah beranjak dari masalahmu, dan engkau tidak akan pernah buat sesuatu selama engkau hidup. Itu sebabnya selalu saya ulang-ulang dan ulang-ulang. Saya rindu setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layan dalam ibadah doa pagi ini tidak lagi fokus dengan masalah. Saya mengerti ada banyak umat Tuhan yang chat kepada saya, pendeta tolong doakan pergumulan saya, pendeta tolong gumuli ini, tolong doakan ini, tolong. Begitu banyak. Tapi izinkan saya hari ini juga mengingatkan, kalau kita hanya terus bergumul, kapan kita buat sesuatu? Ingat, Yesus sudah minta, serahkan kepadaku. Alkitab jelas katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku yang memelihara kamu. Berarti ketika kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita, ketika kita menyerahkan setiap pergumulan kita, jangan kau simpan lagi, jangan kau menjadi beban lagi dalam hidupmu. Karena ketika itu menjadi beban lagi, percuma kau berikan kepada Tuhan kalau kau masih memikirkannya. Percuma kau berikan kepada Tuhan kalau kau masih memikulnya. Ketika kita belajar menyerahkan pergumulan kita, ketika kita belajar menyerahkan setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa kita, udah, anggap itu selesai. Pelan tapi pasti engkau akan lihat satu persatu jawaban doa dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang berperkara dengan cara ajaib. Sama-sama bilang sama saya, pasti Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Ayo ketik di kolom komentar, Tuhan pasti kerjakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Saya mengerti kita semua punya pergumulan. Saya mengerti kita semua punya beban hidup. Ada pokok-pokok doa yang kita doa. Ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah suaminya belum bertobat, ada juga yang masalah istrinya belum bertobat, ada yang masalah ekonominya, ada masalah kesehatan anak-anaknya, bahkan sakit penyakit kesehatannya. Stop fokus kepada hal-hal yang membuat kita semakin lemah. Cari apa yang membuat kita semakin kuat. Karena kalau kita hanya fokus kepada apa yang membuat kita semakin lemah, kita akan semakin terpuruk, semakin jatuh, semakin tenggelam, semakin masuk dalam pergumulan kita. Lihat Petrus, Alkitab sudah mencontohkan agar kita tidak jadi sama seperti itu. Peristiwa Petrus ini mengingatkan kita bagaimana ketika Petrus turun dari perahu, Yesus suruh jalan kepadaku sini. Petrus keluar dari perahu di tengah-tengah ombak yang besar, di tengah-tengah gelombang angin badai. Petrus berdiri di atas laut, di atas air sudah dikasih dalam Tuhan, di atas danau itu, dan dia berjalan. Selama pandangannya diarahkan kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Berarti masalah ada di bawah kaki dia, pergumulan ada di bawah kaki dia. Dia menaklukkan masalah ketika pandangannya diarahkan kepada Yesus. Tapi berbeda, sekejap berbeda dan sekejap berubah ketika Petrus mulai merasa takut. Ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada badai, kepada masalah. Apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Selama kita mengubah pandangan kita, tidak mengubah pandangan kita hanya kepada Yesus, maka kau berjalan di atas masalahmu. Betul masalahmu ada, betul pergumulanmu ada, tapi kau berjalan di atasnya. Bukankah itu yang dijanjikan oleh firman Tuhan? Sekalipun kau harus melalui sungai, engkau tidak akan dibiarkan terhanyut. Sekalipun kau harus melalui api, nyala api tidak akan membakar engkau. Rintangan ada, pergumulan ada, tapi kita berjalan di atasnya, tidak tenggelam di dalamnya. Itulah orang yang memandang Kristus. Saya ajak setiap umat Tuhan untuk tetap memandang Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, apapun yang ada di depan, tetap pandang Tuhan. Kemana arah pandang kita, itu yang menentukan apakah kita kuat atau kita lemah.
Ayo, sama-sama bangkit. Sama-sama stop fokus kepada pergumulan-pergumulanmu. Stop fokus kepada penderitaan-penderitaanmu. Stop fokus kepada masalah hidupmu. Karena hidup ini terus berjalan, saudara. 2022 sudah melewati April, hampir-hampir masuk Mei, masuk Juni, Juli, Agustus, September. Oh aduh, cepat. Tapi kita masih terus bergumul dengan masalah yang satu. Dari tahun 2020 mungkin kita bergumul, 2021, 2022, masalah yang sama. Pegang apa yang Yesus janjikan. Pegang apa yang Yesus janjikan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang kedua, dalam kesementaraan hidup ini, maka yang pertama, stop fokus pada penderitaan kita, pada pergumulan kita. Mulai arahkan pandangan kita, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan, apa yang bisa saya lakukan supaya hidup saya berguna. Saya nggak boleh begini-begini aja, saya harus bangkit. Bangkitlah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Yang kedua, karena dalam kesementaraan hidup ini, yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Stop buat dosa. Oh tapi kan nipu-nipu dikit nggak apa-apa pendeta, itu kan bukan dosa. Itu kan cuman ya kalau saya nggak ambil untung sedikit dalam usaha saya, dalam bisnis saya, gimana saya mau sukses. Saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab jelas katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan kelicikan kita. Berkat Tuhan. Terlalu mudah Tuhan memberkati kehidupan kita. Terlalu mudah untuk Tuhan mengangkat ekonomi kita. Terlalu mudah. Sekarang jadi pertanyaan buat setiap kita, kita mau percaya nggak? Atau kita mau berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapati apa yang saya mau? Stop bermain-main dengan dosa, karena dosa membuat engkau terikat. Dosa membuat langit tertutup, sehingga engkau tidak pernah mengalami apa yang menjadi berkat-berkat Tuhan. Tidak ada dosa putih, dosa hitam, saudara. Nggak ada. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Namanya dosa tetap dosa. Jadi jangan memisah-misahkan. Itu kerjaan iblis. Nggak apa-apa, itu kan kecil. Dosa kecil ya, dikit-dikit, tipu-tipu dikit. Ya nggak apa-apa, selingkuh-selingkuh dikit. Ya nggak apa, chat-chat sama mantan sedikit lah. Hati-hati. Alkitab jelas katakan, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Sebab dari sana terpancar kehidupan. Stop. Lakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minta Tuhan tuntun hidup saya. Minta Tuhan terangi setiap langkah saya. Minta Tuhan bimbing saya, sehingga kita berjalan dalam kemuliaan. Lepas kemuliaan. Yesaya 59 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Lihat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong saudara dan saya. Pendengarannya, telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar setiap seru doa saudara dan saya. Tapi yang membuat, ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan di terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka dari awal dan berulang-ulang saya bilang, terlalu mudah Tuhan memberkati hidup kita, terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan kita, terlalu mudah Tuhan memutar balikan keadaan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau hidup benar nggak? Kita mau hidup berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kita mau sungguh-sungguh nggak ikut Tuhan? Stop bermain-mainlah dengan dosa. Stop bermain-main. Kalau kita tahu ini kelemahan kita, jangan main-main dekat situ. Dan ini yang berulang-ulang saya bilang, kalau kita tahu ini kelemahan-kelemahan kita lemah di mana, jangan berjalan di pinggirnya. Engkau akan mudah jatuh. Nanti kan Tuhan tolong. Jangan mencoba Tuhan. Kalau engkau tahu, lakukan apa yang menjadi bagianmu. Kalau engkau tahu, lakukan apa yang menjadi yang kau bisa kerjakan.
Jadi yang kedua saya pelajari dalam kesementaraan hidup ini, ingat sudah dikasih dalam Tuhan. Stop bermain-main dengan dosa. Ingatlah, kalau engkau sudah hidup dibenarkan oleh Tuhan Yesus, sudah mati buat saudara dan saya. Hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga apa yang akan kita lihat, itu dahsyat dalam hidup kita. Tergenapi firman Tuhan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihinya. Yang ketiga, karena itu dalam kesementaraan hidup ini, yang pertama, stop fokus kepada pergumulanmu, stop fokus pada masalahmu, stop fokus pada penderitaanmu. Mulai fokus pada apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukan itu. Dan yang kedua, dalam kesementaraan hidup ini, stop bermain-main dengan dosa. Kita sudah dipungut dari lumpur, saudara. Kita sudah diambil dari ketidaklayakan, dilayakkan kita oleh darah anak domba. Karena itu stop bermain-main dengan dosa. Jangan kembali lagi sama kayak babi, kembali kepada muntahnya, anjing kepada kemuntahnya, dan babi kepada kubangan. Iya kan? 2 Petrus 2 ayat 22. Jangan kembali kepada apa yang menjadi masa lalu kita. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang ketiga, karena kita di dalam kesementaraan hidup ini, pergunakan waktu yang ada. Setiap hari kita lakukan apa yang bisa saya buat untuk mempermuliakan Tuhan saya. Karena kita hamba. Hidupku, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus yang hidup dalam aku, berarti aku harus mengerjakan apa yang menjadi keinginan Kristus. Sederhana dan simple, bersaksi. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ayo bersaksi, ayo bersaksi. Dalam renungan singkat saya, program Bible and Coffee, saya kemarin mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, ingat akan perempuan Samaria. Bagaimana dia dari seorang wanita yang tidak mengenal Yesus, pada saat itu juga dia kabarkan kepada orang-orang Samaria dan membawa jiwa-jiwa itu kepada Yesus. Bayangkan, bukan tunggu sempurna. Ada banyak orang bilang, ayo bersaksi dong, ayo menginjil dong. Bilang, aduh nanti dulu lah, saya kan baru bertobat. Aduh nanti dulu lah, saya kayaknya belum layak deh. Ayo nanti dulu deh. Sampai kapan? Pergunakanlah waktu yang ada. Wanita Samaria ini gak tunggu nanti dulu. Pada saat bertemu dengan Yesus, dia ngelihat Yesus, dia berjumpa dengan Yesus, dia dengar perkataan Yesus, langsung dia sampaikan kepada penduduk kota Samaria. Pada saat itu, langsung pada datang semua. Dan Alkitab mencatat, melalui perempuan ini, banyak dari orang-orang Samaria percaya Yesus. Haleluya. Sekarang jadi pertanyaan buat kita, maukah saya pergunakan waktu yang ada? Maukah saya pergunakan waktu yang ada untuk mempermuliakan Tuhan kita? Atau saya habiskan waktu saya hanya untuk berleha-leha, lakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan waktu dengan sia-sia. 24 jam kau lalui begitu saja, 7 hari engkau lalui begitu saja, 30 hari engkau lewati begitu saja, dan 365 hari engkau akan lewati begitu saja, masuk tahun yang baru. Hari demi hari kita lewati, hari demi hari kita jalani. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita tidak jaga-jaga, kalau kita tidak buat sesuatu, maka setan akan buat sesuatu. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Siapa yang mau bersaksi? Siapa yang mau bersaksi? Ketik di kolom komentar, saya mau bersaksi. Ketik di kolom komentar, saya mau bersaksi. Itu janjimu di hadapan Tuhan, saudara. Itu janjimu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Oh, saya mesti bersaksi apa, pendeta? Saksikan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Ada begitu banyak kesaksian yang saya dengar dan saya lihat di grup WhatsApp kita. Di WhatsApp grup komunitas doa pagi, karena komunitas doa pagi ini ada grup WhatsAppnya.
ada teman-teman dari wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur. Dan mereka bersaksi bagaimana Tuhan pulihkan. Nah, saksikanlah kebaikan Tuhan itu. Saksikan kebaikan Tuhan itu, saudara. Sehingga orang yang tadinya punya pergumulan akan dikuatkan dengan kesaksian. Jangan simpan kesaksianmu untuk dirimu. Bagikan itu. Karena apa yang Tuhan buat harus ceritakan. Aku mau menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Karena dalam kesementaraan hidup ini, yang pertama yang harus kita lakukan, stop fokus pada penderitaan dan pergumulan kita. Arahkan pandanganmu kepada Yesus, maka kau akan berjalan di atas masalahmu. Dan doakan, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan, maka Dia akan berperkara dalam hidupmu. Yang kedua, dalam kesementaraan hidup kita, jangan lagi bermain-main dengan dunia kegelapan. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kasih-kasih celah pada iblis. Ingat, iblis seperti singa berkeliling dia, mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu jangan sampai kita jadi orang-orang yang bisa ditelan iblis. Ya, jangan lagi bermain-main dengan dosa. Yang ketiga, karena dalam kesementaraan hidup ini, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Oh, saya nggak punya waktu, pendeta, saya sibuk pekerjaan saya. Jangan begitu. Tuhan kasih pekerjaan kita loh. Tuhan kasih berkat buat kita loh. Terus kita sibuk dengan berkatnya Tuhan, kita nggak mau sibuk dengan Tuhan. Wow. Hati-hati, saudara. Jangan sibuk dengan berkatnya Tuhan, sibuklah dengan Tuhan. Jangan melayani berkatnya Tuhan, melayanilah Tuhan. Semua dari Dia. Pergunakan waktu yang ada, bersaksi, layani Tuhan, lakukan apa yang baik buat semua orang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita rindu melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena dalam kesementaraan hidup ini, yang keempat, yang terakhir, berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita tahu kita perlu Tuhan. Kenapa kita berjaga-jaga? Karena kita tahu iblis masih ada sampai sekarang, berusaha menjatuhkan hidup orang-orang percaya. Karena itu berdoa dan berjaga-jaga penting buat setiap kita. Kita berdoa karena kita percaya kuasa doa nyata. Amin. Kita berdoa karena kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita perlu berjaga-jaga, kenapa? Agar kita tidak masuk dalam perangkapnya iblis. Dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan jadi orang-orang yang bisa ditelan iblis. Karena itu gimana? Jaga-jaga, waspada, buat penjagaan, sehingga akhirnya kita hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Karena ingat, hidup ini sementara. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita menyadari setiap orang yang hidup pasti akan mati. Alkitab mencatat 70-80 tahun Tuhan percayakan hidup kita. Dan Alkitab juga mencatat bahwa hidup kita ini sama seperti uang, yang hari ini ada, besok lenyap. Sedemikian singkat. Karena itu pastikan kita lakukan 4 hal ini, sehingga selama kita hidup di muka bumi ini, kita hidup berguna, kita hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena kami sudah dengarkan firman Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Ada hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat itu. Dan kami berterima kasih buat berkat firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa setiap yang hidup, lahir pasti akan mati. Di mana ada kehidupan pasti akan ada kematian. Ini mengingatkan kami bahwa dunia ini bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kami harus mempersiapkan diri kami untuk masa-masa kekekalan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap umat Tuhan, sehingga setiap kami terus berjalan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan keinginan kami, sebab hidup kami milik Kristus. Hamba berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus,
Ingatkan setiap kami bahwa dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kami akan masuk dalam masa kekekalan. Itu sebabnya kami harus mempersiapkan diri kami untuk masa-masa kekekalan. Bukan hanya pada saat kami hidup. Itu sebabnya kami tidak mau fokus kepada masalah kami. Kami tidak mau fokus kepada pergumulan kami. Karena kami tahu apa yang kami sudah bawa kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Kami bawa pergumulan kami bawa permasalahan kami. Kami tahu Tuhan menyelesaikannya jauh lebih dahsyat dari apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Itu sebabnya hari ini kami diingatkan, ya Tuhan, tolong kami untuk kami tetap terus mempergunakan waktu yang ada. Kami tidak lagi mau bermain-main dengan dosa. Kami tidak lagi mau bermain-main tinggal dalam kegelapan. Kami tidak lagi mau membuka celah terhadap intimidasi iblis. Karena kami tahu hidup ini sementara. Biar dalam kesementaraan kami hidup, kami berguna bagi banyak orang. Dan kami berguna buat pekerjaan Tuhan. Karena itu kami mau bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Ini kami, utus kami. Ini kami, pakai kami, ya Bapak. Ingatkan kami untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Karena sampai kapanpun iblis akan berusaha menggoda dan menyeret setiap anak-anak Tuhan untuk kecewa, untuk luka, dan akhirnya kembali kepada jalan-jalan yang lama. Kami tidak mau kembali kepada jalan-jalan lama kami. Kami mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau berjaga-jaga, kami mau sadar, kami mau berdoa. Hari ini kami diingatkan firman-Mu, oh Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang menopang kami. Tiba saat yang indah kami pun membawa setiap pergumulan kami, ya Allah. Hamba menyerahkan setiap pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan dengar setiap doa kami. Kami berdoa karena kami tahu kekuatan kami adalah ketika kami berdoa. Itu sebabnya pagi hari ini, ya Allah, kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Ada umat Tuhan yang berdoa dan menuliskan setiap kolom doa mereka di kolom-kolom komentar. Hamba membawanya ke dalam tangan Tuhan. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka. Ada yang berdoa buat kesehatan mereka. Ada yang berdoa buat ekonomi mereka. Ada yang berdoa yang memohon pertolongan Tuhan untuk mereka melunaskan setiap utang piutang yang harus mereka bayar. Ada yang berdoa untuk meminta keturunan, berkat keturunan daripada Tuhan. Ada yang berdoa untuk meminta pekerjaan yang daripada Tuhan. Ada yang berdoa untuk meminta pasangan hidup yang berasal daripada-Mu. Ada yang berdoa yang menyerahkan masa mudanya kepada Tuhan. Ada yang berdoa meminta rumah tangganya dipulihkan. Ada yang berdoa meminta keluarganya dipertemukan di dalam nama Yesus. Ada yang berdoa meminta setiap perkara-perkaranya dimampukan untuk mereka menyelesaikannya. Kami membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan karena kami tahu Yesus Tuhan kami yang berperkara dalam hidup kami. Kami tidak mau memegang pergumulan kami sendiri karena kami tahu kami lemah, kami terbatas, kami tidak kuat. Itu sebabnya kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami kepadamu, ya Allah. Sebab firman-Mu katakan, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Itu sebabnya hari ini kami membawa setiap pergumulan kami kepada Tuhan, dan kami serahkan dan kami percaya apa yang kami bawa kepada Tuhan. Tuhan berperkara jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa dari apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terlebih khusus mereka yang ada di keluarga kami. Mungkin mereka adalah suami kami yang belum mengenal Kristus, istri kami yang belum mengenal Kristus. Mungkin mereka adalah adik, kakak kami, orang tua kami, om, tante kami, keponakan kami yang belum mengenal Kristus. Bahkan mungkin ada yang berdoa buat teman-teman mereka. Hari ini kami mau bawa mereka, kami sebutkan nama mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan berperkara, Tuhan tolong. Sehingga setiap mereka mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan. Dan izinkan kami bersaksi bagi mereka. Dan karena kesaksian kami membawanya dalam kuasa Roh Kudus. Dan mereka dijamah Engkau, ya Tuhan.
Pakai lidah, bibir, mulut anak-anakmu, bahkan kehidupan anak-anakmu pagi hari ini Allah, untuk mempermuliakan nama-Mu. Karena untuk itulah kami ada, dan untuk itulah kami terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Kami berdoa bersatu hati menyerahkan kota kami. Kami berdoa karena kami percaya firman Tuhan katakan, doakan kesejahteraan kotamu. Karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami dalam nama Yesus. Kota kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kota kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami tentram, kota kami damai, dijauhkan dari mara bahaya bencana alam dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami ditolong Tuhan, bangsa kami dijaga Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin daerah, kami berdoa para gubernur, para bupati, para wali kota, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, kami berdoa di dalam nama Yesus, jajaran menteri yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka pemimpin-pemimpin pengambil keputusan diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Oh, kami berdoa buat bangsa kami, setiap siasat, niat, rancangan orang jahat memecah belah bangsa kami, apapun siasat mereka, kami doakan dalam nama Yesus dibukakan, disingkapkan, mereka melihat kuasa Tuhan dan jamah mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan sepanjang hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Ingat, hidup kita cuma sementara di dunia ini. Karena itu pastikan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. By the way, saya minta izin untuk besok. Besok tidak ada doa pagi, juga tidak ada doa pada malam hari. Karena seperti biasa Jumat, biasanya kita ada doa terobosan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Tapi khusus untuk besok, Jumat besok, sudah dikasih dalam Tuhan, saya izin doa pagi, saya izin doa malam. Karena saya harus ada pelayanan. Dan saya mengundang setiap teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Garut. Karena hari Minggu saya akan melayani di Garut, di GBI Garut dan GKPB Garut. Bapak Ibu yang ada di Garut, saya ajak untuk kita bertemu dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan dalamnya. Dan kita akan kembali ketemu di doa pagi hari Selasa ya. Selasa, ingat doa pagi hari Selasa, tapi nanti saya umumkan kembali agar kita terus diingatkan. Tetap terus berdoa, tetap terus bermanfaat buat orang lain, tetap terus jadi berkat, dan tetap terus bersaksi. Doa saya menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.